Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, yang semoga kiranya tak bosan-bosannya kita mendoakan agar kita semua selalu dan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan, diberikan kesempatan untuk kita beramal saleh. Terlebih lagi kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah sampaikan kita di bulan tamu yang agung, bulan Ramadan, bulan dimana selayaknya kalau dia orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, dia pasti berbahagia, dia pasti senang, dia pasti bergembira, sebagaimana orang-orang yang menantikan waktu-waktu yang dia sangat senang di sana. Orang yang mungkin menantikan waktu dia dapat bonus, dia mendapatkan THR, dia mendapatkan gaji 13 dan lain sebagainya. Artinya waktu saat yang dinanti-nanti. Nah, seorang mukmin, seorang muslimah, orang yang terdapat kebaikan dalam dirinya, dia pasti menanti waktu tersebut. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika selesai Ramadan mereka bersedih, mereka menangis, mereka takut kalau nantinya tak lagi bertemu dengan Ramadan. Ya, mereka berdoa di 6 bulan awal setelah bulan Syawal. Mereka berdoa agar Allah terima amal ibadah di bulan Ramadannya. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami, balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Setelahnya ada Sa'ban, kemudian Ramadan. Namun pertanyaannya, apa persiapan yang telah kita siapkan untuk menyambut tamu yang agung? Apakah kita termasuk orang-orang yang berleha-leha, santai? Padahal kita perlu tahu, Ramadan itu adalah bulan fastabiqul khairat. Bulan yang mana orang-orang mukmin, orang yang saleh, orang yang bertakwa berlomba-lomba memanfaatkan, berlomba dengan waktu. Dia maksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Mereka jadikan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyirami, dan Ramadan bulan untuk memanen. Sama halnya kalau kita lihat orang yang dia mau mengikuti olimpiade. Apakah ada orang yang dia sudah tahu sebulan atau 2 bulan lagi mau mengikuti olimpiade, perlombaan yang cukup besar? Apa yang dia lakukan? Apakah dia bersantai-santai? Apakah dia berleha-leha, makan, minum, nonton, kemudian refreshing dan lain sebagainya? Kemudian tiba waktunya dia langsung ikut ujian. Apa yang dia dapatkan? Apakah mungkin dia mendapatkan kemenangan itu, juara itu, medali itu? Tidak. Orang yang dia mau ikut lomba itu, dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan mengikuti TC, pelatihan-pelatihan, pemanasan. Agar apa? Agar dia maksimal. Ketika hari hanya berlomba, dia akan semaksimal mungkin
mengupayakan agar dia bisa menjadi juara, agar dia bisa menjadi pemenang. Kalaupun dia kalah nantinya, dia tidak lagi menyesal, karena dia merasa sudah semaksimal mungkin usaha yang dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tahu sebentar lagi, hitungan bulan, bahkan hitungan minggu, Ramadan akan kita jumpai. Lalu apakah yang sedang engkau siapkan? Apakah engkau telah membiasakan dirimu agar nantinya tidak terkejut masuk bulan Ramadan? Kalau orang yang tidak punya target, yang tidak punya keinginan, bagaimana dia bisa maksimal dalam membaca Al-Quran? Kalaulah sampai saat ini dia tidak tahu di mana Al-Qurannya dia letakkan, maka latih. Kalau engkau ingin mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan, maka engkau perlu bekal. Engkau perlu bersiap dari sekarang. Lakukan pemanasan demi pemanasan, baik itu dalam bacaan Al-Quran, baik itu dengan salat-salat sunnah, baik itu dengan puasa-puasa sunnah. Biasakan. Mulai dari sekarang. Rajab ini bulannya, ini waktunya untuk Anda bersiap-siap. Dikatakan di sana, para ulama salaf mengatakan, wahai para pembuat dosa, berhentilah di bulan Rajab. Berhentilah melakukan dosa. Wahai para pencari kebaikan, lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan yang haram. Bulan haram yang di sana dilipat gandakan amal ibadah. Kerjakan semaksimal mungkin amal ibadah yang ingin engkau kerjakan. Dan berhenti. Mulai berhenti dan berhenti untuk melakukan maksiat. Karena memang benar, tidak ada jaminan kita sampai kepada Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan bahas apa saja sih bekal yang perlu kita siapkan untuk menyambut tamu yang agung ini, Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua. Kita membahas tentang persiapan untuk menyambut tamu agung. Ya, di sini juga bisa dilihat bagaimana kualitas iman kita. Kalaulah iman kita baik, kalaulah iman kita bagus, tentu kita tidak akan sabar menunggu datangnya Ramadan. Dan tentunya kita selalu berdoa, minta kepada Allah, ya Allah balighna Ramadan. Allahumma barikna fir rajabana wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, para sahabat terdahulu mereka berdoa, para salaf terdahulu mereka berdoa dengan doa ini. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban kami, dan sampaikan kami dengan Ramadan. Mereka, para ulama salaf, ada yang seorang pedagang, mereka tutup dagangannya di bulan Sa'ban, dan mereka lanjutkan setelah Ramadan, setelah Syawal. Untuk apa? Supaya fokus mereka gunakan untuk ibadah semaksimal mungkin. Karena waktu tersebut waktu yang singkat, waktu yang amat sangat sebentar, tapi di sana terdapat ganjaran pahala, bajar, promo yang besar-besaran yang Allah berikan kepada kita, terutama di 10 akhirnya. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya mempersiapkan waktu untuk menjumpai waktu ini. Sebagaimana para atlet yang mempersiapkan dirinya dengan latihan-latihan, dengan TC ketika mereka akan berlomba, mereka akan siapkan jauh sebelum waktu mereka berlomba. Maka ini lebih besar. Perlombaan yang
kita dapatkan hadiahnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Yang tentu jalannya atau balasan bagi orang yang bertakwa itu adalah surganya Allah. Maka kita belajar dari para salaf terdahulu, para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana sikap mereka, bagaimana cara mereka menyambut Ramadan. Yang mereka benar-benar menggunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Nah, kita berbicara tentang persiapan kita. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan nantinya? Karena waktu yang mungkin tak seberapa lama lagi. Yang kalau dikata Ustadz, kita kan belum nyampe bulan Ramadan. Kita nggak tahu apakah kita akan sampai di bulan Ramadan tersebut. Dan ngapain kita persiapkan sekarang? Pertanyaannya, engkau membangun rumah, apakah engkau bisa jamin rumah yang kau bangun itu, yang mungkin siapnya paling cepat 3-4 bulan, bahkan ada yang setahun, ada yang jamin umurmu sampai sana? Tidak ada. Tapi engkau optimis, kau bangun rumah itu. Bagaimana dengan Ramadan yang sudah seharusnya lebih pantas lagi engkau persiapkan waktu untuknya? Kalaupun kau tidak sampai nanti di bulan Ramadan, engkau telah berniat. Engkau telah berniat dan niatmu telah dicatat oleh Allah. Maka kita sebagai seorang muslim wajib berbahagia dan wajib untuk mempersiapkan diri kita menyambut tamu yang agung ini. Apa saja persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Yang insya Allah hanya sebulan atau lebih. Di antaranya yang pertama adalah berbekal ilmu. Ilmu amat sangat penting. Kita harus tahu, dari sekarang kita belajar, buka buku-buku, browsing materi-materi atau ceramah-ceramah atau kajian-kajian seputar masalah ilmu, masalah Ramadan, majelis Ramadan, tentang puasa Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, apa saja yang bisa membatalkan, mengurangi pahala, kemudian amalan-amalan yang meningkatkan ibadah kita dan lain sebagainya. Cari sebanyak-banyaknya ilmu tersebut. Karena ilmu penting. Bukankah syarat di antara diterimanya ibadah kita adalah di antaranya adalah ilmu, mutaba'ah, mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu syaratnya. Maka tidak cukup hanya sekedar niatnya kan baik, Ustaz. Tak cukup. Anda masih ingat kisah 3 orang yang mereka ingin menjumpai Nabi, yang mereka mengatakan dia adalah Nabi yang dia telah diampuni dosanya masa lalu dan akan datang. Bagaimana dengan kita? Bukankah lebih baik lagi kita lebih lagi dalam hal ibadah? Jadi mereka ada bertiga menjumpai istrinya Nabi, menjumpai Nabi pada nggak jumpa, dan mereka jumpa istrinya, kemudian bertanya tentang amalan Nabi. Maka sampailah mereka kepada kesimpulan. Yang pertama mengatakan, saya akan terus sholat malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan terus berpuasa. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Semua ulama mengatakan mereka pada asalnya niat mereka benar, tulus, ingin beribadah. Namun coba lihat apa tanggapan Nabi ketika mendengar cerita yang diceritakan oleh istrinya, mencari 3 orang ini. Kemudian mengatakan, kalian yang mengatakan ini, dan ini. Maka Nabi katakan, ketahuilah sesungguhnya aku yang paling bertakwa daripada kalian. Aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan bagian dariku. Allahu Akbar. Coba lihat betapa harusnya kita punya ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan bahas bekal lainnya insyaallah setelah
beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita lanjutkan kembali berbicara tentang bekal menyambut tamu yang agung, yaitu Ramadan. Kita tadi telah membahas yang pertama, yaitu ilmu. Kenapa pentingnya ilmu? Karena agar kita tidak menjadi orang yang merugi nantinya. Kita sudah lelah, capek-capek beribadah, ternyata ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah katakan, barang siapa yang beramal, mengerjakan suatu amalan yang gak ada contohnya dari kami, garis bawahi, tidak ada contohnya dari kami, maksudnya adalah dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak amal ibadah itu. Allahu Akbar. Maka di sini kita butuh ilmu agar yang kita kerjakan dari ibadah yang sudah capek-capek lakukan diterima oleh Allah. Karena tidak cukup hanya sekedar, yang penting kan niatnya ikhlas, Ustaz. Yang penting kan niatnya betul-betul karena lillah. Tidak. Katakan, wahai saudaraku, tak cukup hanya sekedar ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan contoh Nabi. Tak cukup karena kita mengatakan, yang penting aku mencintai Allah, aku ingin mendapatkan cintanya Allah. Kau harus tahu, Allah sendiri berfirman kepada nabinya mengatakan, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka yang mengklaim bahwasanya mereka mencintaiku, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka engkau wajib mengikuti nabimu, engkau wajib mengikuti Rasulullah SAW, cara dia beribadah, yuhibbukumullah, maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah. Lihat kaum muslimin, ini bentuk harusnya kita belajar, harusnya kita menuntut ilmu. Bukankah orang yang dia kalau mengendari kendaraan kemudian tidak melihat rambu-rambu lalu lintas, maka bisa jadi baik dia ditilang oleh polisi atau dia akan kecelakaan. Karena penting dia punya ilmu dalam hal ini kalau dia ingin selamat. Begitu juga dengan perkara agama, kita butuh mengenal, mengetahui ilmu. Ramadan akan datang, persiapkan ilmunya. Agar apa? Agar engkau bisa maksimal di bulan Ramadanmu, agar engkau bisa benar-benar melakukan segala hal yang kiranya itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi perkara-perkara yang sia-sia. Karena apa? Karena dikhawatirkan engkau sudah capek seharian menahan lapar dan haus. Ternyata Allah tidak terima bahasamu, karena engkau tidak meninggalkan perkara yang Allah larang, dari perkataan keji, kotor, perbuatan berdusta, perbuatan mengambil harta orang lain, dan lain sebagainya. Nah, maka butuh ilmu agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah perbanyak taubat. Ya, dari sekarang engkau berbanyak istighfar. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kiranya kebiasaan burukmu. Belajar, mulai, biasakan. Agar apa? Ketika kau biasakan dari bulan Rajab saat ini, Ramadan kau telah meninggalkannya. Saat ini mungkin kau masih ketika melakukan kemudian meninggalkan, kemudian jatuh lagi, tinggalkan lagi. Kau udah mulai berusaha dari sekarang. Sa'ban mulai kau telah meninggalkan satu demi satu. Karena banyak yang harus kau benahi, banyak yang harus kau obati dari penyakit-penyakit kebiasaan 11 bulan sebelumnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mulai perbanyak istighfar. Kemudian bersihkan hati yang mungkin kau menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa kesal kepada kaum muslimin, atau iri hati, hasad dan lain sebagainya, bersihkan. Atau ada yang engkau memutuskan silaturahmi dengannya, sambung. Ya mungkin
mungkin dia akan menolakmu. Mungkin dia yang salah, tapi tidak ada salahnya engkau berbaik hati dengannya. Apakah engkau mau? Hanya karena kau tak berbaikan dengannya, masih memutuskan silaturahmi, kemudian amalmu tidak Allah terima. Kita pernah bahas tentang ancaman, tentang hukuman atau keburukan bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya adalah tidak diangkat amalnya. Anak saya, kalau amalan yang begitu banyak kau lakukan di bulan Ramadan, Allah tidak terima, Allah tidak angkat. Karena apa? Kau masih memutuskan silaturahmi dengan keluarga atau saudara. Jadi taubat ini bukan hanya kepada Allah, tapi juga coba usahakan kepada manusia. Ya mungkin kalau ada berbuat salah, minta maaf, silahkan. Ini bukan mengkhususkan ketika mau masuk Ramadan baru kau minta maaf, atau hanya ketika Lebaran, Idul Fitri baru kau minta. Tidak. Minta maaf seorang muslim itu kapan saja dia harus lakukan, harus disegerakan. Karena khawatirnya kau mati dan kau minta maaf, dan itu menjadi hal yang harus kau benahi di akhir nanti. Maka selagi mampu, selagi bisa, lakukan. Kemudian yang terakhir, bekal yang ketiga adalah berdoa, banyak memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, agar kiranya mampu, bisa maksimal mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Terutama berdoa kepada Allah, ya Allah balighna, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena bisa kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin tetangga kita atau keluarga kita bahkan, yang Ramadan lalu dia masih bertemu dengan kita, masih bertertawa ria, masih bercanda gurau, masih bersama-sama dengan kita. Ramadan kali ini dia tidak lagi bersama kita. Doakan mereka dan berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami balighna ila Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan agar kami bisa beribadah semaksimal mungkin, mendapatkan ampunan-Mu dan mendapatkan ganjaran yang banyak dari-Mu. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.